Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua yang ibu banggakan? Tetap semangat belajarnya ya di rumah. Pada pagi hari ini ketemu lagi dengan ibu di materi baru semester yang kedua ini, yaitu materi bangun ruang sisi datar. Kompetensi dari bangun ruang sisi datar ini adalah siswa dapat membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah diharapkan siswa dapat menentukan luas permukaan kubus, balok, prisma, dan limas. 2. Dapat menentukan volume kubus, balok, prisma, dan limas. Kita lanjutkan ya, yaitu dengan bangun ruang sisi datar terdiri dari, perhatikan gambar yang disajikan di bawah, yaitu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Itulah bangun ruang sisi datar. Jadi yang memiliki sisinya itu adalah datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, segi empat, lingkaran, bisa juga adalah layang-layang, belak ketupat, dan yang lainnya. Perhatikan gambar kubus dan balok. Di sini ada kesamaan dan ada perbedaannya untuk kubus dan balok. Nama kubusnya sama di situ ya, yaitu namanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, atau bisa juga memberikan nama dari atas, sisi atas, E, F, G, H, A, B, C, D, itu nama untuk kubus dan balok. Perbedaan dari kubus dan balok adalah dari segi sisinya. Perhatikan, untuk kubus itu memiliki sisinya adalah persegi atau bujur sangkar, sedangkan pada balok itu memiliki sisinya adalah persegi panjang. Lalu yang berikutnya mengenai prisma. Prisma itu adalah tergantung kepada bagian alas dan atasnya. Kalau alasnya itu ada segitiga, maka atasnya pun harus segitiga. Berarti nama prismanya adalah prisma segitiga. Kalau misalkan alasnya itu adalah segi 5, ke atasnya pun harus segi 5, maka disebut dengan prisma segi 5 dan seterusnya. Lalu untuk limas, itu ciri dari limas adalah memiliki titik puncak ya. Titik puncak di situ namanya adalah limas T, A, B, C, D ya. Jadi alasnya di situ adalah segi 4, bisa juga alasnya itu adalah segi 3, bisa juga adalah persegi. Kita bahas mengenai kubus ya. Yang pertama adalah kubus. Perhatikan gambar yang disajikan. Nama kubusnya adalah di situ bisa menyebutkan A, B, C, D, E, F, G, H, atau bisa menyebutkannya dari samping kanan ke samping kiri adalah D, C, G, H, A, B, F, E. Kita lihat unsurnya di situ ada titik sudut atau pojok, ada sisi, ada rusuk atau garis ya. Benda-benda yang menyerupai kubus kalian sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sekitar. Contohnya adalah ini ada sebuah dadu. Lalu yang kedua di sini Ibu contohkan dengan sebuah kado ya. Dan yang ketiga kita lihat adalah contohnya ini sebuah permainan yang kalian mungkin sering dipermainkan, yaitu ada Rubik's. Kita lihat dari kubus ini adalah mengenai unsur-unsur. Perhatikan ya gambar yang disajikan, unsur-unsur dari kubus. Di situ ada yang tadi ada sebut titik sudut atau pojok. Titik sudutnya itu sesuai dengan nama dari kubus itu sendiri. Titik sudutnya di situ adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu ada rusuk. Rusuk di situ dicontohkan itu salah satunya adalah BC dan bisa disebutkan untuk yang lainnya. Yang ketiga adalah diagonal sisi atau bidang. Pada gambar di situ disajikan adalah garis BG. Lalu bidang diagonal. Bidang diagonal itu adalah berupa sisi. Kita lihat di situ dicontohkan bisa menyebutkannya dari
B ke C, BCHE, atau bisa juga menyebutkan dari EBCH. Lalu yang kelima itu ada diagonal ruang. Diagonal ruang itu berupa garis. Bisa dari atas kita lihat ke bawah dan melalui ruang. Pojok atas ke bawah itu ada melalui ruang. Di situ ada namanya adalah HG, diagonal ruang HG. Lalu yang selanjutnya adalah unsur-unsur kubus yang lebih jelas lagi adalah, perhatikan di sini ya. Pada gambar yang disajikan, sifat-sifat atau unsur dari kubus itu yang pertama adalah memiliki 8 buah titik sudut atau pojok, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang, yaitu rusuk di situ adalah, kalau di bagian panjangnya dulu dikumpulkan ya, yaitu rusuk AB, DC, HG, EF. Bagian lebarnya itu ada rusuk BC, AD, EH, FG, dan bagian tinggi dari kubus itu adalah, bisa sebutkan adalah AE, BF, CG, DH. Dan yang ketiga adalah sifat yang ketiga, memiliki 6 buah sisi yang kongruen. Kongruen itu memiliki yang sama ya, berbentuk persegi. Untuk kubus itu sisinya adalah persegi. Contoh sisi bagian alas dan atas. Alasnya adalah ABCD, atasnya adalah EFGH. Bagian depan dan belakang. Depan itu adalah ABFE dan belakangnya adalah CDCGH. Lalu bagian kanan dan kiri kita lihat BC, kanan ya, BCGF, ADHE. Dan yang keempat, memiliki 12 diagonal sisi. Semuanya sama panjang. Contoh itu adalah BG ya. Jadi salah satu sisi itu, satu sisi memiliki 2 diagonal sisi. Sedangkan tadi sudah disebutkan sisi pada kubus itu ada memiliki 6 sisi, berarti 6 kali 2 maka 12. Untuk kubus dan balok itu sama ya sifat-sifatnya itu ya. Lalu yang berikutnya yang kelima, memiliki 4 buah diagonal ruang sama panjang. Tadi sudah disebutkan kalau diagonal ruang itu jadi dari pojok atas atau dari bawah lalu harus melalui ruang dari kubus tersebut. Contoh adalah HG tadi ditarik dari H ke G, lalu kalau dari E ditarik ke bawah melalui ruang EC, lalu dari G titik pojok G itu ke A, GA, dan dari pojok atas F ke D, FD. Boleh dari atas nyebutnya ke bawah atau boleh juga dari bawah ke atas. Itu memberikan nama diagonal ruang. Jadi ada 4, dan yang keenam memiliki 6 buah bidang diagonal. Contoh pada gambar yang disajikan tadi bisa disebutkannya adalah dari atas E, B, C, H, atau bisa menyebutkannya dari E ke H, boleh EH, CB ya. Itu ada salah satu dari diagonal bidang diagonal ya. Mari kita lanjutkan ya Nana, dengan kita lihat bidang-bidang diagonal pada kubus tadi yang disebutkan 6. Ada 6 itu disajikan, ini contohnya ada 6 ya, bisa kalian perhatikan. Modelnya bisa nyebutkannya silahkan, tidak harus dari A. Contoh AF, GD, atau boleh juga nyebutnya dari A ke D. Kalau dari A ke D berarti AD, GF. Yang penting menyebutkannya itu harus ke beraturan, yaitu seperti sisi ya, ada 4 huruf atau 4 pojok, titik pojok. Dilanjutkan dengan model jaring-jaring kubus. Kita perhatikan gambar ini, ada 4 contoh gambar jaring-jaring kubus. Contoh yang pertama kita lihat yang menjadi alas itu adalah yang warna kuning.
modelnya seperti itu ya. Lalu maka menjadi tutupnya adalah yang warna ungu. Jadi dilipat ya, dilipat-lipat caranya itu yang ungu menjadi tutupnya. Untuk yang gambar yang kedua, yang kuning sebagai alas dan yang ungu itu adalah bagian tutupnya. Modelnya seperti yang contoh yang kedua seperti itu. Yang nomor 3 dan 4 perhatikan sama ya, itu yang warna kuning alas dan yang ungu adalah bagian tutupnya. Menemukan rumus luas permukaan kubus. Perhatikan gambar yang disajikan di bawah. Tadi kubus itu adalah memiliki sisinya yang persegi atau bujur sangkar. Persegi itu adalah memiliki 4 sisinya sama panjang. Simbolnya diperhatikan boleh dengan dimisahkan dengan R atau bisa juga dengan S ya. Jadi kita lihat hasilnya, luas sisi persegi itu adalah R kali R atau R pangkat 2. Atau bisa juga R-nya diganti dengan S sisi ya, kali sisi sama dengan sisi pangkat 2. Sehingga rumus luas permukaan kubus yang umum itu adalah 6 kali R pangkat 2 atau 6 kali S pangkat 2. Contoh soal, perhatikan untuk contoh soalnya. Kita lihat kubus di situ diketahui luas salah satu sisinya adalah diketahui 16 cm persegi. Sehingga pada gambar tersebut yang di samping itu tentukan luas permukaan kubus tersebut. Pergunakan tadi rumus jawabannya dengan rumus dulu, luas itu 6S pangkat 2. Karena yang diketahuinya adalah luasnya bukan sisi atau rusuknya, maka tinggal mengganti S2 nya dengan 16, maka 6 kali 16 96 cm persegi. Satuan untuk luas itu adalah persegi ya. Contoh yang kedua adalah sebuah kubus tanpa tutup memiliki panjang rusuk 10 cm. Pertanyaannya adalah tentukan luas permukaan kubus tersebut. Maka jawabannya adalah pergunakan rumus tadi. Luas itu ada karena tanpa tutup berarti sisinya hanya 5 ya, 5 kali S pangkat 2 berarti 5. Sisinya tadi diketahui 10 kali 10 itu ada 5 kali 100 500 cm persegi. Kita lihat contoh yang ketiga. Pak Wandi akan membuat kerangka kubus yang memiliki ukuran sisinya ada 10 cm. Apabila Pak Wandi memiliki 5 meter kawat besi, maka berapa buah kerangka kubus yang akan didapatkan? Kita lihat pembahasannya. Banyaknya rusuk kubus tadi sudah dijelaskan ada 12, berarti 12 kali R atau rusuk 12 kali 10 cm, maka satu kerangka kubusnya adalah 120 cm. Panjang kawat besi yang dimiliki oleh Pak Wandi itu 5 meter, berarti 500 cm ya setaranya ya. Jadi banyaknya kerangka kubus yang didapatkan adalah tadi dicoba 500 cm dibagi dengan satu kerangka 120 cm, maka didapatkan 4 buah kubus utuh dengan sisa kawat adalah 20 cm. Contoh yang berikutnya kita lihat ya, perhatikan gambar kubus di samping. Jika panjang rusuk kubus itu adalah 6 cm, tentukan panjang AC. Yang B-nya tentukan panjang EC. Kita bahas mengenai panjang AC dulu. Ya. Kalian perhatikan di dalam kubus itu, di situ garisnya itu adalah disebut dengan yang AC itu sebagai diagonal sisi ya, diagonal sisi di mana membentuk segitiga siku-siku yaitu di titik sudut B. Maka akan berlaku teorema Pythagoras. AC karena titik sudut di B, maka AC sebagai sisi miring. Maka AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat.
AB-nya tadi sebagai rusuk diketahui 6, berarti 6 pangkat 2 ditambah BC-nya pun 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu 36, ditambah 36 itu maka sama dengan akar 72. Kalau disederhanakan, akar 72 itu adalah akar 36 kali 2. Akar 36 itu adalah 6, jadi hasilnya adalah 6. Akar 2 itulah panjang AC ya. Lalu contoh yang berikutnya adalah ditanyakan panjang EC. EC kita lihat disebut dengan diagonal ruang. EC sebagai sisi miring di dalam teorema Pythagoras, di mana titik sudutnya adalah A, maka EC sebagai sisi miring, sisinya adalah tadi adalah AC dan AE, maka AC kuadrat tambah AE kuadrat. AC tadi sudah didapatkan yaitu 6 akar 2 atau langsung AC kuadratnya adalah 72 ditambah 6 kuadrat, maka 72 ditambah 36 itu adalah hasilnya adalah akar 108. Maka EC sama dengan akar 108 itu adalah akar 36 kali 3. Akar 36 itu adalah 6. 6 akar 3 cm itu adalah untuk panjang EC. Kita lanjutkan dengan menemukan rumus volume dari kubus. Perhatikan gambar kubus yang disajikan. Nama kubusnya adalah, nyebutnya bisa A, B, C, D, E, F, G, H, atau bisa juga nyebutnya dari samping kiri ke kanan A, D, H, E, B, C, G, F, bisa ya. Dimana AB ini adalah sebagai bagian dari panjang, BC-nya adalah bagian dari lebar, dan CG-nya sebagai tinggi. Di dalam rumus itu volume kubus itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka panjangnya karena sama itu ada kubus ya, maka R kali R kali R, maka R pangkat 3, sehingga volume dari kubus itu adalah S pangkat 3. Contoh soal, kita lihat contohnya itu adalah sebuah kubus memiliki panjang sisi 12 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Jawabannya adalah pergunakan rumus volume tadi S pangkat 3, maka berarti dituliskan dengan 3 kali ya, 12 kali 12 kali 12 itu hasilnya adalah 1728 cm kubik. Pangkat 3 itu satuan untuk volume adalah kubik. Yang berikutnya adalah perhatikan gambar yang disajikan. Kubus yang kecil satuannya adalah 1 cm, sehingga volume dari kubus tersebut 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 cm kubik. Lalu gambar yang sebelah kanan itu adalah tumpukan dari beberapa kubus ya. Perhatikan yang bagian panjang itu ada 3 tumpukan, yang bagian panjang ada 4 satuan atau sentimeter, lebarnya ada 3 satuan atau ada 3 cm, tingginya adalah 2 satuan berarti ada 2 cm, sehingga volume dari tumpukan kubus tadi adalah 4 kali 3 kali 2 maka sama dengan 24 cm kubik. Demikian materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat buat kalian. Tetap semangat dalam belajarnya ya. Dan untuk selanjutnya sebagai latihan soal pada materi pagi hari ini adalah Ibu sudah nyiapkan model kuisis yang nanti linknya adalah terlampir. Demikian materi pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajarnya di rumah. Jaga protokol kesehatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.